Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil infografis kelompok kami, yaitu tentang hasil kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kebijakan ekonomi pada masa Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang pertama adalah memutuskan hubungan kerja dengan IMF. IMF adalah singkatan dari International Monetary Fund, yaitu salah satu organisasi internasional yang menangani masalah keuangan. Presiden Megawati berupaya memperbaiki kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dengan melakukan upaya seperti melakukan privatisasi BUMN, di mana Presiden Megawati menjual Indosat pada 2003 untuk menurunkan tingkat inflasi di Indonesia. Selain itu, beliau juga mengadakan pertemuan Paris Club 3 dengan IMF pada 12 April 2002 untuk membicarakan penundaan pembayaran utang luar negeri Indonesia. Selanjutnya, Presiden Megawati memutuskan kerjasama dengan IMF. Dengan demikian, salah satu kebijakan Presiden Megawati Soekarno Putri untuk memutus rantai ketergantungan Indonesia pada bantuan lembaga keuangan internasional adalah memutuskan kerjasama dengan IMF. Saya, Alvina Septiana Kamadani, akan melanjutkan pembacaan materi. Kata Megawati, di era pemerintahannya, SIM pajak ini sudah terbukti meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Untuk dipahami, sudah sejak 20 tahun terakhir, pemerintah selalu gagal memenuhi target penerimaan perpajakan yang disepakati di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Megawati menjelaskan, pada tahun 2001, penerimaan pajak surplus sebesar 1,7 triliun rupiah dari target. Lalu pada tahun 2002 juga kembali surplus dan penerimaan pajak mencapai 180 triliun rupiah. Menurut Mega, pada tahun 2002 dan 2003, penerimaan pajak bahkan mampu menutupi pengeluaran rutin. Untuk mendorong peningkatan investasi, Megawati membentuk Tim Nasional Pertumbuhan Investasi yang ia pimpin langsung. Pemerintah juga melakukan peningkatan kepastian hukum lewat program reformasi hukum, supaya investor tidak khawatir saat menanamkan modal di Indonesia. Usaha lain yang juga dilakukan Megawati adalah menerapkan kebijakan imbal beli, guna mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Melalui strategi ini, volume ekspor non-migas pun terus meningkat, mencapai 6% atau senilai 50,7 miliar dolar AS. Presiden Megawati Soekarno Putri beserta rombongan berada di Amerika Serikat. Satu agenda penting Presiden Megawati adalah bertemu dengan 8 presiden direktur perusahaan pertambangan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia di Houston, Texas, Amerika Serikat baru-baru ini. Dalam pertemuan ini, Megawati yang didampingi Menteri Koordinator di bidang Pertahanan dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa situasi keamanan Indonesia cukup kondusif untuk mendukung iklim investasi. Buktinya, berbagai konflik di berbagai daerah sudah mereda. Khusus wilayah Aceh, Indonesia bakal menjamin keamanan sepenuhnya. Terima kasih. Megawati Institut Arif Budimanta mengatakan harus bisa mendorong sektor usaha kecil dan menengah UMKM menjadi kekuatan nasional. UMKM menjadi sangat penting bagi kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, sekaligus menumbuhkan ekonomi, sekaligus juga menciptakan pemerataan, ujar Arif dalam diskusi usaha mikro, kecil, dan menengah. Potensi yang terabaikan di Megawati Institut, Jakarta, Jumat. Arif melihat potensi ekonomi dari sektor UMKM masih diabaikan, padahal UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB serta serapan tenaga kerja yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar. Berdasarkan riset Megawati Institut, serapan tenaga kerja dari sektor UMKM mencapai 97%, sementara total unit usaha mencapai 58 juta pelaku industri. Jumlah itu berbanding terbalik dengan industri besar, yang hanya menyerap 3%-nya saja dari harapan tenaga kerja. Perbaikan pengolahan individu keuangan juga semakin penting, mengingatkan masih dangkalnya seekor keuangan Indonesia, khususnya rendahnya tabungan masyarakat dalam bentuk dana minusnya dan asuransi. Proses kondisi dan tantangan seekor keuangan
terkini Dewan Perwakilan Rakyat RI DPR RI bersama pemerintahan sepakat membentuk rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan setoran keuangan RJUJJ yang kemudian disalahkan oleh Presiden menjadi ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 pada 12 Januari 2003. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Yulianti akan membacakan bagian saya, yaitu kebijakan politik pada masa pemerintahan Presiden Ibu Megawati. Yang pertama, saya akan menjabarkan tentang memelihara dan memantapkan stabilitas nasional, yaitu yang pertama, berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia agar situasi tetap aman dan stabil. Lalu mengatasi beberapa konflik yang terjadi di beberapa daerah agar tidak meluas dan mengancam keutuhan negara. Baik, yang kedua saya akan menjabarkan tentang menjaga keutuhan NKRI, yaitu yang pertama, mengupayakan agar tidak ada daerah yang memisahkan diri dari Indonesia dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, memecahkan masalah separatisme di beberapa daerah seperti di Aceh dan Papua dengan pendekatan persuasif dan dialog. Baik, yang ketiga ada bagian membangun tatanan politik baru, yaitu yang pertama, melakukan proses reformasi dengan membentuk lembaga-lembaga demokrasi yang kuat dan independen. Yang kedua, mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, mengupayakan terciptanya kebebasan pers dan menghargai hak-hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan bidang politik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil karena mengalami multidimensional. Multidimensional yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda di Indonesia pada 1997. Kebijakan pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tantan politik yang baru dengan melakukan amandemen UUD 1945. Setelah itu, pemerintah menyusun peraturan perundangan yang belum dipunyai Indonesia supaya amanat konstitusi dalam terlaksana dengan baik.